Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Winda Marenta Handian Nenggolan dengan NIM 43424111067. Dalam video kali ini di sini saya akan membuat ujian praktikum AAS dengan prodi TRPL dengan matkul pemrograman berbasis data. Tanpa memperpanjang waktu, di sini saya sudah membuat bahan untuk praktikum program basis data. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut: pengalaman, IP, pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Baik, kita membuat satu persatu dulu. Di sini kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita mulai dengan tabel database-nya itu yaitu DB toko buku. Kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Lanjut, kita masuk ke SQL. Kita masukin pelanggan, pesanan, tabel pelanggan ke dalam database atau ke toko buku tadi. Baik, create tabel pelanggan. Lanjut, kita klik go. Berhasil ya. Selanjutnya kita ke SQL lagi, kita lanjut membuat tabel buku. Create tabel buku dan kita klik go. Oke, berhasil. Kemudian kita masuk ke tabel pemesanan, kita buat create tabel pemesanan, kemudian kita klik go. Berhasil. Lanjut lagi kita ke tabel detail pesanan. Create tabel detail pesanan, kita klik go. Berhasil. Selanjutnya kita akan mengisi setiap tabel dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Pertama kita ke tabel pelanggan. Kita masukin nama-nama pelanggannya, insert into pelanggan, lalu kita klik go. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut pada tabel buku. Kita masuk ke SQL, insert into buku. Baik, kita coba klik go. Oh, ternyata error. Mari kita lihat errornya di mana. Errornya ada di sini nih. Ternyata tidak ada titik koma ya teman-teman. Mari kita cek. Oh iya, di ujung dari kalimatnya tidak ada titik koma. Baik, kita coba lagi untuk klik go-nya. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut ke tabel pesanan. Select into pesanan, kita klik go. Berhasil. Dan terakhir kita masuk ke soal yang selanjutnya. Itu ada pertanyaan yang mana tampilkan daftar pelanggan beserta tabel beserta total uang yang telah mereka lakukan seurutannya ya. Lalu kita masuk lagi ke SQL di tabel pelanggannya. Kita klik go. Oke, hasil. Lanjut. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023.
go. Oke, berhasil. Kemudian tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Kita buka tabel pesanannya. Masukkan bahan yang sudah kita siapkan, kemudian kita klik go. Oke, baik, berhasil ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang dimana sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan departemen. Yang dimana skema database-nya ada departemen, karyawan, project, dan tugas. Kita kembali lagi ke PHP admin, kita membuat database baru dengan nama database kepegawaian. Pertama kita membuat tabel departemennya dulu. Create tabel departemen, klik go. Oke, berhasil. Kemudian kita membuat tabel karyawan. Create tabel karyawan, kita klik go. Oke, baik, berhasil ya. Kemudian kita membuat tabel proyek. Create tabel proyek, kita klik go. Oke, berhasil. Dan terakhir kita membuat tabel tugas. Create tabel tugas, kita klik go, berhasil. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama itu, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Lanjut. Insert into departemen, kita klik go. Oke. Kemudian temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji. Itu kita kembali lagi ke PHP MySQL. Insert into karyawan. Oke, berhasil. Terakhir di soal nomor 2 itu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT. Insert into project. Oke, berhasil ya. Lanjut ke tugas yang nomor kita ke insert tugas, ke bagian tugas, tabel tugas. Oke. Ini kita masuk ke soalnya. Tadi ada kesalahan. Ini kita baru masuk ke pertanyaannya ya.
Kita lanjut ke soal nomor 3, yang dimana sistem informasi akademik atau SIA sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema, itu ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Oke, baik, kita kembali lagi ke PHP MySQL. Kita buat database DB SIA. Oke, kemudian kita masukkan tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Create tabel mahasiswa. Oke, kita lanjut ke tabel mata kuliah. Create tabel mata kuliah. Klik go, berhasil. Kemudian kita lanjut ke nilai, tabel nilai. Create tabel nilai. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan mengisi setiap tabel dari tabel mahasiswa, nilai, dan mata kuliah tadi. Oke, di sini kita masuk dulu ke insert, yang dimana tabel pertama yaitu tabel mahasiswa, insert into mahasiswa. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tabel mata kuliah. Insert into mata kuliah, klik go, berhasil. Selanjutnya ke nilai. Create tabel nilai, insert into nilai. Lalu kita klik go, berhasil. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang dimana buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan. Menerima N itu ya sebagai departemen parameternya. Oke, kita lanjut. Keliling diameternya. Oke, kita klik go, berhasil ya. Kita mau melihat nih proses kelulusan. Kita ke rootness, proses kelulusannya itu ada ya, ada prosedurnya. Oke. Kemudian buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatifnya itu. Yang dimana IPK itu dihitung dengan rumus SKS. Kita lanjut, kita klik go. Oke, berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis. Di sini ada skema database produk, penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Oke. Kita kembali lagi. Kita membuat database baru dengan nama DB inventaris. Oke. Kita buka. Kemudian kita masukkan daftar tabel tadi. Itu pertama tabel produk. Oke, tabel produk. Klik go. Oke. Lalu tabel penjualan. Oke. Selanjutnya detail penjualan. Oke, berhasil. Dan terakhir itu ada tabel logs
rendah. Soal pertama, kita trigger kurangi stok. Oke, kita klik berhasil. Kemudian kita insert nama produknya tadi. Oke. Lanjut kita ke penjualan. Oke. Selanjutnya kita insert into detail penjualannya, klik go. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan buat mengurangi stok trigger. Tabel fungsi penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru penjualan. Kemudian sisa stok terakhir dan waktu. Kita tinggal masukin bahan tadi, kemudian kita klik go, berhasil. Kita lihat ke DB database inventarisnya, kita buka triggersnya. Ini dia, ada update stok setelah penjualan dan kurangi stoknya. Oke, baik, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya kerjakan dalam praktikum AAS kita di mata kuliah pemrograman basis data. Sekian, terima kasih, selamat malam.